Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Hati-hati untuk Caimin. Sebentar lagi bukan tidak mungkin akan direbut oleh mereka begitu. Siapa lagi kalau bukan muktamar tandingan PKB ya. Ada berita yang cukup menarik, muktamar tandingan berpotensi rebut PKB dari Caimin. Menak mengatakan sah saja, nanti ditentukan Kemenkumham. Wow. Ngeri-ngeri sedap bos, begitu kan ya. Sudah saatnya setelah Partai Golkar, kita lihat saja apakah giliran dari PKB yang mau direbut. Ini buset begitu kan ya. Ya kita tunggu saja kalau memang ada keterlibatan dari Mulyono dan penguasa. Jelas PKB ini dipreteli oleh orang-orang mereka. Secara garis besar itu tidak boleh begitu kan ya. Karena ADART dari partai PKB itu sudah jelas begitu ya. Dan terpilih dari sah dari beberapa DPW dan wilayah itu sudah mengerucut menjadi satu ketua umum, yaitu adalah Caimin. Jadi kalau ada orang yang ingin merebut begitu kan ya, apalagi mereka memberontak begitu kan, tanpa ada dukungan dari DPW yang ada seluruh masyarakat Indonesia, saya kira tidak bisa ya, itu tidak bisa. Tapi kalau mereka separuh dari mereka untuk ingin merebut PKB ya, misalnya ini kan muktamar PKB begitu kan ya, muktamar tandingan PKB ini kan sebenarnya orang PKB yang sakit hati mungkin kepada Caimin karena Caimin menjadi ketua umum ya beberapa kali, itu satu ya. Yang kedua, di balik muktamar PKB tandingan ini begitu kan ya, orang-orang mereka kuat. Salah satunya misalnya PBNU itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi dan orang dan masyarakat sudah tahu itu begitu kan ya. PBNU misalnya, kalau ada keterlibatan penguasa, ini bagaimana? Dan sekarang eranya adalah era Mulyono begitu kan. Ya bisa saja PKB kalau masih membengkang ya, tidak ikut pada Mulyono, saya kira hati-hati. Kemenkumhamnya di situ kita lihat saja, Kemenkumhamnya siapa? Kader Gerindra bos. Ngeri mereka. Ini menjadi ancaman yang sangat-sangat luar biasa. Makanya saya sering mengatakan ya di media sosial begitu, Caimin kalau ada orang yang kemudian ya ingin merebut PKB ini, klarifikasi sekarang dan kita lihat saja di Kemenkumham. Demo di situ begitu kan ya, untuk minta keterangan apakah ada yang mengajukan surat ya pengesahan terkait dengan muktamar PKB tandingan. Itu yang seharusnya datangi begitu kan. Kita harus belajar kepada AHY, Demokrat di situ bagaimana ketika mau dicegal, mau dirampok partainya begitu kan. Ya kita lihat saja pada waktu itu perlawanannya sama Muldoko. Tapi pada kenyataannya ya Muldoko tidak dikasih ruang walaupun mereka sudah dibantu oleh Mulyono sana sini begitu kan. Langsung datangi Kemenkumhamnya ya, diingatkan di situ. Dan itu bisa dipidana dan bisa dilaporkan begitu. Karena apa? Karena mereka melanggar dengan kenyataan yang ada begitu kan. Artinya mengesahkan yang tidak sesuai dengan ART mereka. Kan begitu logikanya. Ini yang kita lihat saja realitasnya begitu ya, makanya saya kira banyak sekarang ini ingin merebut PKB. Kalau ingin PKB tandingan ini direbut, wassalam Caimin di situ begitu. Bisa saja lama-lama para caleg-caleg di situ akan beralih dukungan kepada PKB tandingan ini begitu kan. Karena mereka sebentar sudah dilantik, tidak mungkin akan terus mengikuti Caimin, pasti ya ke PKB itu, kecuali kompak semuanya begitu kan ya, tidak masuk di situ begitu. Ya bagaimana lagi begitu. Jadi saya kira ini perdebatan yang sangat panjang. Saya kira tidak bisa juga, ngapain kita harus mengambil partai orang begitu kan. Dalam artian kekinian itu tidak boleh. Mohon maaf ya, saya bukan pendukung PKB. Mohon maaf, saya bukan pendukung PKB. Saya katakan bahwa di era hari ini kalau masih nuansanya seperti itu, kok masih ada ya begitu kan ya. Kok masih ada? Kita itu sudah memikirkan masa depan begitu kan. Tapi ya kita lihat saja kepentingan itu sudah tidak baik begitu kan ya. Mari kita baca. Lah wong ya Sarimin juga kan sebelumnya wajar hukum tabur tuai pasti ada. Ini komentar netizen ya.
Karma is bad, komentar dari netizen. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Gibran ya kayaknya sih masih risih banget dekat dengan ini ya. Ini apa maksudnya ya? Ada karma sudah di depan mata. Ini komentar-komentar dari netizen. Ya kita lihat saja ada karma apa begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira PKB ini akan mampu begitu kan ya. Ini sudah didatangi oleh Prabowo begitu saat di Bali. Tapi pada kenyataannya adalah walaupun orang Jokowi tidak hadir dan hadir di muktamar PKB tandingan, yang aneh di situnya bukan PKB-nya tapi seorang Mulyononya. Kenapa dengan acara-acara yang tidak sah begitu kan ya secara ADART PKB di situ begitu, kenapa kok bisa datang begitu kan, begitu logikanya. Makanya saya kira kan harus berpatokan pada PKB saat ini begitu kan yang seharusnya punya legalitas yang kuat. Ya makanya sekarang ini kita lihat saja nampaknya agak-agak ketakutan Caimin ini ya. Kita lihat saja. Muktamar tandingan berpotensi rebut PKB dari Caimin. Ya, mengatakan sah saja nanti ditentukan Kemenkumham. Mari kita baca ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menilai sah saja jika ada pihak yang mengajukan muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya kontroversi yang muncul dari perbedaan muktamar tersebut tinggal diselesaikan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kata Yakut dalam perspektif pihak yang ingin mengajukan muktamar tandingan PKB mestinya dihargai. Muktamar tandingan ini sedianya akan digelar pada 2-3 September 2024 tetapi mesti dijadwalkan ulang. Bahkan kita hargai saja perspektif teman-teman yang punya agenda untuk melakukan muktamar yang berbeda dengan muktamar di Bali. Kan tinggal nanti pengesahannya di Kemenkumham. Adik Ketua Umum PBNU Khalil Qomas itu pun mengklaim sudah banyak pihak yang kecewa dengan hasil muktamar PKB di Bali pada 25 Agustus. Yakut mengatakan mendengar banyak pihak yang tak mendemokrasi terampas di dalam partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, Yakut menolak istilah muktamar tandingan bagi agenda yang menyengi muktamar PKB resmi. Menurutnya, berdasarkan pernyataan penggagas muktamar tandingan tersebut justru merupakan muktamar PKB yang asli. Sebelumnya, Eksekjen PKB Lukman Haedi yang menyebutkan muktamar tandingan ini akan mendorong calon ketua umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun. Bahkan pada hari Senin Lukman pun mengaku telah berkomunikasi dengan PBNU mengenai penjadwalan ulang muktamar PKB tandingan. Lukman menegaskan aspek teknis dan materi dari menteri tandingan ini sudahlah siap. Ini artinya kan Caimin tidak tenang di situ begitu kan. Tidur pun tidak tenang di situ begitu. Karena dengan ada seperti ini bisa saja di tengah-tengah malam disahkan di situ begitu kan, mau apa coba? Di tengah malam disahkan, besok pagi deklarasi siapa ketuanya di situ begitu kan? Ya ada dua kubu dong di situ, tapi kekuatan Caimin kan licin begitu kan. Satset jadi begitu ya. Ya kalau ini disahkan oleh Kemenkumhamnya, yang jelas Kemenkumhamnya di situ perlu dilaporkan begitu kan ya, perlu ditindaklanjuti begitu, karena ini tidak mudah begitu ya. Karena bisa saja orang-orang yang melakukan muktamar tandingan ini adalah orang-orang yang kecewa, orang-orang yang kemudian nyalek gagal begitu kan, bisa saja di dalamnya seperti itu begitu kan. Akhirnya penempatan memang posisi dari Caimin ini begitu PKB hari ini nampaknya di berbagai daerah kebanyakan kiai begitu. Kebanyakan kiai begitu, sehingga kalau bukan kiai nampaknya agak sulit juga begitu kan menjadi kekuatan di situ begitu kan ya. Ya tapi bagaimanapun kita lihat saja bahwa memang PKB ini adalah partainya kiai begitu kan ya. Mau bagaimana lagi di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.